Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya sobat dimanapun Anda berada. Kita bertemu kembali di channel Jumpa Hamzah. Bagi Anda yang baru bergabung serta baru menemukan channel ini, saya ucapkan selamat datang. Terima kasih, mudah-mudahan channel ini bisa memberikan manfaat serta edukasi kepada Anda semua. Kita selaku bangsa Indonesia wajib berbangga. Karena kenapa? Karena tentunya talenta-talenta yang dimiliki oleh orang Indonesia itu tentu sangat banyak. Ada yang bertalenta dan berfokus pada bidang seni, yang berfokus kepada bidang pemerintahan, politik, dan seterusnya. Tetapi pada episode kali ini kita akan mengerucut kepada sebuah talenta yang tidak dimiliki oleh orang-orang lain kebanyakan. Tentu talenta ini adalah talenta yang sangat luar biasa dan bahkan melampaui zamannya. Talenta ini merupakan talenta yang ada di bidang seni. Ya, tentunya dalam seni ini adalah seni tarik suara yang mana beliau merupakan seorang yang sangat pionir, seorang revolusioner dan seorang pemimpin juga, dan beliau masih eksis hingga saat ini. Siapakah beliau? Beliau adalah Rhoma Irama. Anda pasti sudah sangat familiar dan sudah sangat mengenal siapa sosok beliau. Beliau merupakan seorang legenda hidup yang ada di Indonesia dan tentunya beliau juga sangat merupakan tokoh yang sangat sentral di bidang musik, terutama musik dangdut. Sehingga kenapa belum ada sosok yang seperti Rhoma Irama, dan kenapa lagu Rhoma Irama ini seolah abadi? Apa yang membuat ini terjadi dan bagaimana sebenarnya sosok Rhoma Irama ini? Ini akan kita coba kaji dan kita coba bahas pada episode kali ini. Ayo kita dengarkan Bang Haji Rhoma dan kita putar dulu intronya. Rhoma Irama merupakan seorang yang sangat jenius dalam bidang musik. Beliau lahir tanggal 11 Desember tahun 1946 dan masih eksis hingga saat ini dengan grup musik yang dipimpinnya adalah Soneta. Soneta sendiri beliau bentuk sekitar tanggal 11 Desember tahun 1970, sama dengan tanggal lahir beliau. Dan selain itu, beliau merupakan juga seorang aktor dan juga beliau sempat menjabat sebagai ketua parpol ya pada beberapa waktu yang lalu. The Living Legend yang dimiliki oleh Indonesia ini tentunya patut kita apresiasi dan tentunya kita wajib berbangga karena Indonesia memiliki talenta yang super hebat sekaliber Rhoma Irama. Setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Begitu juga dengan sang superstar, sang legenda hidup Rhoma Irama, dan tentunya sampai detik ini pun di era milenial belum ada yang bisa menyamai atau setidaknya bisa menyamai karya-karya Rhoma Irama. Walaupun dalam tanda kutip adalah keturunan Rhoma Irama seperti Ridho Rhoma, Vicky Rhoma dan seterusnya. Belum ada yang sekarisma beliau. Dan tentunya karya-karya beliau sangat diminati dan sangat bisa diterima oleh lintas generasi sejak tahun 70 hingga saat ini. Rhoma Irama tentunya memiliki segudang prestasi yang tentunya prestasi tersebut didapatkan oleh Rhoma tidak mudah karena dari perjuangan dangdut kemudian Rhoma mengangkat derajat dangdut itu dari awalnya dianggap sebagai musik yang mohon maaf, musik yang konservatif, musik yang kampungan, sehingga bisa diterima oleh masyarakat kalangan atas. Nah, Rhoma Irama sendiri tentunya sebelum membentuk Soneta, beliau juga ternyata seorang penyanyi pop. Beliau dikenal sebagai orang yang pernah bergabung dalam beberapa grup band seperti Tornado dan juga Gehen. Dan beliau pernah bergabung di sebuah orkes Melayu bernama Candraleka. Akhirnya beliau memutuskan untuk membuat sebuah grup musik, dalam hal ini adalah musik Melayu, yang konon musik Melayu ini adalah cikal bakal bentuknya atau terciptanya sebuah genre baru dalam dunia musik, yaitu musik dangdut. Dan akhirnya beliau mendirikan Soneta. Soneta dibentuk sekitar tanggal 11 Desember tahun 1970 yang bertemakan The Voice of Muslim.
Beliau tentunya memiliki beberapa ciri khas, di mana ciri khasnya salah satunya adalah gitar buntung, dan beliau ketika perform, ketika beliau menyanyikan lagu-lagu, beliau selalu memakai sorban, dan itu adalah menjadi ciri khasnya. Ya tentu semua orang tahu ciri khas Bang Haji Rhoma Irama seperti apa. Ada koreografinya sangat berbeda, kemudian beliau juga memiliki suara yang unik, merdu, dan masih eksis hingga saat ini pun. Di tahun 2023 ini beliau berumur 70 tahun lebih, tetapi masih energik. Beliau juga memiliki channel YouTube, dan beliau juga memiliki fans yang sangat banyak yang disebut dengan Forsa, Fans of Rhoma and Soneta. Mudah-mudahan suatu saat saya bisa diundang di channel YouTube beliau untuk berdiskusi langsung dengan idola saya, Bang Haji. Ya, saya jujur merupakan salah satu pengidola Bang Haji Rhoma Irama, karena karya-karyanya beliau memang everlasting, dan tentunya karya-karya beliau sangat melegenda, dan beliau juga sangat berjasa untuk perkembangan industri musik atau industri belantika musik Indonesia. Nah, kita kembali kepada pertanyaan, kenapa sih kok masih belum ada orang, ya dalam hal ini adalah di industri musik, yang bisa menyamai karya-karya beliau? Atau kenapa, pertanyaan berikutnya, lagu-lagu Rhoma Irama itu seolah-olah abadi dan tak lekang oleh waktu? Ya, setidaknya ada beberapa jawaban mengenai hal ini. Tentu jawabannya sangat subjektif ya, tetapi saya akan kaji secara ilmiah dan tentunya melalui pendekatan-pendekatan yang bisa dikatakan komprehensif ya, karena Rhoma Irama itu juga dikenal sebagai seorang yang jenius. Nah, beliau ternyata pernah memiliki pendidikan, dan pendidikan beliau tidak sampai selesai, karena memang beliau itu fokus bermain musik, dan beliau tercatat pernah berpindah-pindah SMA ya, dan kita tahu sendirilah beliau itu sangat fokus terhadap bidang musiknya. Akhirnya beliau menekuni salah satu bidang musik yang nanti akhirnya akan membuat nama beliau menjadi besar, bahkan dikenal di dunia internasional seperti Amerika, kemudian Eropa ya. Beliau sudah sangat familiar dengan musik-musik atau apapun itu. Bahkan beliau pernah menjuarai penyanyi pop ya di tahun 70-an, di tahun 60-an kalau tidak salah maksud saya. Jadi begini, Rhoma Irama itu adalah orang yang berhasil dalam tanda kutip berhasil memadukan antara musik Melayu dengan musik rock, dan akhirnya terciptalah sebuah genre baru yang disebut dengan dangdut, yang menurut beberapa literasi sebelum Rhoma Irama membentuk Soneta, musik dangdut atau genre dangdut ini belum ada. Yang ada hanyalah orkes Melayu. Nah, setelah itu Rhoma Irama memiliki sebuah visi dan misi gimana caranya musik Melayu ini diterima oleh masyarakat kalangan atas. Karena dulu di tahun 70-an Indonesia itu sedang dilanda musik rock atau disebut dengan rock fever, di mana pada waktu itu rock-rock asal Inggris seperti Deep Purple, Led Zeppelin dan seterusnya itu sangat mendominasi. Dan juga Rhoma Irama ini konon terinspirasi dari beberapa musik rock seperti Led Zeppelin dan juga Deep Purple untuk memadukan atau memasukkan unsur-unsur rock di dalam grup musiknya yang disebut dengan Soneta. Nah, akhirnya yang terjadi adalah Rhoma berhasil mengkombinasikan beberapa unsur-unsur musik rock seperti gitar elektrik, kemudian instrumen-instrumen lainnya, bahkan juga musik-musik orkestra di dalam sebuah konsep musik yang disebut dengan musik dangdut. Akhirnya Rhoma menjadi seorang yang merevolusi atau seorang revolusioner, yang mana Rhoma ini sangat jenius untuk memadukan mana unsur rock, mana unsur pop, mana unsur orkestra, sehingga jadi sebuah musik dangdut, musik yang sangat unik. Dan kalau kita dengar musik dangdut Rhoma Irama itu musik dangdut yang berbeda, artinya paling berkelas lah. Ya, jadi kalau misalkan ada konser-konser musik dangdut, Rhoma Irama itu lagu Rhoma Irama itu wajib diputar. Nggak ada alasan untuk nggak memutar lagu Rhoma Irama kalau ada konser musik dangdut. Bahkan di beberapa waktu lalu kita sudah mengetahui ada konser Deep Purple
yang ternyata sebelum tampil ada penampilan dari Bang Haji Rhoma Irama yang sedikit mengundang kontroversi ya kemarin itu. Kemudian Bang Haji Rhoma Irama itu ternyata tercatat menciptakan 1000 lagu lebih. Ya, jadi 1000 lagu lebih sudah diciptakan oleh Bang Haji Rhoma Irama. Yang nggak ada musisi yang menciptakan lagu sebanyak ini. Dan beliau itu lagu-lagunya ternyata hampir diterima oleh beberapa masyarakat, dan semua masyarakat suka dengan lagunya. Lagu seperti Begadang, seperti lagu Mira Santika, lagu seperti Judi, itu hampir disukai oleh seluruh kalangan masyarakat Indonesia, bahkan dunia. Dan lagu Rhoma Irama ini ternyata juga diteliti dan juga dipelajari di beberapa universitas di dunia. Sehingga inilah yang membuat lagu Rhoma Irama menjadi abadi. Salah satu faktornya adalah ada unsur ilmiah di situ. Diteliti oleh berbagai macam universitas di dunia. Bahkan Rhoma Irama juga pernah dianugerahi doktor kehormatan, doktor honoris causa oleh salah satu universitas yang ada di Amerika Serikat. Bahkan juga konon katanya Rhoma Irama pernah dianugerahi seorang salah satu guru besar di Amerika, dan Rhoma Irama mendapat profesor kehormatan atau guru besar di bidang musik karena menganggap Rhoma Irama telah berhasil mengajari masyarakat dengan lirik-lirik lagunya, dengan lagu-lagunya yang membangkitkan gairah untuk semangat, untuk kritik sosial, bahkan ajakan positif serta nilai-nilai positif lainnya seperti kemanusiaan, perdamaian dunia, dan juga kesetiakawanan dengan lagu-lagu soneta tersebut. Sehingga Rhoma Irama menjadi satu-satunya bahkan di dunia ini yang memiliki style seperti itu. Kemudian Rhoma Irama selain memiliki lagu-lagu yang sangat legenda, yang sangat melegenda, menciptakan 1000 lagu lebih, beliau juga dikenal sebagai aktor. Ya, tercatat ada beberapa film yang dibintangi oleh beliau dan selalu laris. Selalu laris itu. Dan konon katanya Rhoma Irama tidak pernah makan sepeser pun hasil dari penjualan film pada waktu itu. Beliau disumbangkan kepada masjid, fakir miskin, anak yatim, dan seterusnya. Dan film-film beliau selalu laris manis. Dan ternyata beliau sendiri yang membiayainya, mengarahkannya, dan ya banyak sekali yang dilakukan oleh beliau karena beliau merupakan sosok pemimpin. Soneta itu ternyata di awal pembentukannya, ya dulu awalnya untuk menyaingi atau untuk equal dengan musik rock. Dan soneta ini nggak pernah bubar, personelnya nggak pernah ada cekcok, nggak pernah ada sengketa. Jadi kalau misalkan soneta itu personelnya sudah uzur, baru ada regenerasi, ada formasi 1, formasi 2, dan seterusnya. Jadi nggak pernah ada cekcok, nggak pernah ada berita-berita negatif tentang soneta, selalu damai hingga saat ini. Bayangkan, Anda bisa bayangkan sudah berapa generasi Rhoma Irama menemani kita di layar kaca dengan musik-musiknya, dan semua manusia di bumi ini ya hampir mengetahui siapa sosok Bang Haji Rhoma Irama. Bahkan anak-anak milenial pun tentunya pasti kenal dengan sosok Bang Haji ini yang dikenal dengan Bang Haji Rhoma Irama. Nah, kemudian Rhoma Irama ini juga memiliki fans yang sangat besar, yang tentunya fansnya sangat terbesar di antara grup-grup band papan atas di Indonesia. Ada Bang Iwan Fals tentunya yang juga besar, tetapi tidak sekaliber Rhoma Irama fansnya. Ada dewan pembinanya di beberapa tempat, ada Forsa, Fans of Rhoma and Soneta. Ya, apakah Anda termasuk Forsa? Ya tentunya kalau Anda termasuk Forsa, Anda bisa tahu sendiri bagaimana solidaritasnya Fans of Rhoma and Soneta ini mengalahkan band-band papan atas ya. Bahkan band-band dunia sekalipun gak ada yang seperti Forsa ini. Di setiap wilayah ada ketuanya. Artinya ada pemimpin cabangnya begitu. Ada ranting-rantingnya. Betapa solidnya ini. Ya, betapa sulitnya membangun sebuah brand atau sebuah musik, di mana musik itu bisa dikatakan hanya satu-satunya di dunia musik yang seperti Bang Haji itu. Ya, ada orkestra, ada rock,
ada pop, ada Melayu apalagi. Dan itu sekali lagi dikawinkan, dipadukan. Rhoma Irama sangat apik dan sangat piawai, sangat pionir dalam mengembangkan dan dalam meracik lagu-lagu yang tentunya tidak mudah untuk dibuat. Ya, lagu-lagu seperti lagu-lagu Badai Fitnah, kemudian lagu Nafsu Serakah, ada juga lagu Hari Berbangkit, Hari Kiamat. Lagu-lagu tersebut tentunya unsur rocknya sangat kental sekali. Unsur popnya juga sangat kental. Ya, jadi betapa jeniusnya Rhoma Irama pada waktu itu memadukan antara musik rock, musik pop dengan musik Melayu. Yang mana ini tentunya kalau ditiru mungkin tidak akan sama dengan Rhoma Irama. Ya, ketika Anda memutar lagu misalkan Badai Fitnah, itu merupakan lagu yang sangat rumit dan aransemennya sangat sulit. Ya, ini mirip-mirip dengan lagu Stormbringer dari Deep Purple, karena memang Rhoma Irama dulunya sangat terinspirasi dari grup band Led Zeppelin dan juga Deep Purple untuk lagu-lagunya, sehingga memang lagu-lagu Rhoma Irama banyak dipengaruhi oleh dua grup rock itu, ya, asal Inggris itu. Sampai detik ini pun Rhoma Irama tentunya masih sangat piawai dalam memainkan gitar, memainkan beberapa instrumen, dan juga beliau sangat aktif untuk berkolaborasi dengan beberapa artis-artis milenial di zaman ini. Dan ini juga tidak mudah untuk dicapai oleh seorang musisi sekaliber Iwan Fals, Ahmad Dhani mungkin. Jadi ya beliau tentunya sangat nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata beliau itu. Ya, beliau itu adalah the only one, the living legend in music. Bukan hanya di dangdut, tapi di musik secara umum. Beliau juga ternyata bisa menyanyi beberapa lagu yang bergenre beda. Ada pop, ada rock tentunya. Dan kita wajib berbangga. Jadi sampai kapanpun musik Rhoma Irama itu tentunya masih akan tetap dikenang. Walaupun beliau sudah wafat, sudah tidak ada tentunya. Karya-karya beliau tentunya akan terus abadi. Dan mudah-mudahan beliau sehat panjang umur untuk menginspirasi masyarakat Indonesia. Dan tentunya lagu Rhoma Irama itu dulu ketika Orde Baru, Rhoma Irama ternyata sempat dilarang tampil. Karena hanya Rhoma Irama di era Orde Baru yang berani vokal ya untuk mengkritik pemerintahan Orde Baru pada waktu itu. Sehingga mengakibatkan sebuah kontroversi. Dan juga Rhoma Irama tercatat pernah memiliki kontroversi bersama artis dangdut lainnya seperti Inul Daratista, dan juga ada beberapa kontroversi lainnya. Yang tentunya kesemuanya itu tidak mengurangi bagaimana kehebatan beliau dalam meracik lagu, bagaimana pengaruh beliau dalam industri musik Indonesia, di belantika musik Indonesia, dan bagaimana karisma beliau ketika beliau perform di panggung dan ketika beliau memimpin sebuah grup musik seperti Soneta itu. Nama besar beliau tentunya akan tidak bisa tergantikan. Mungkin akan butuh beberapa generasi lagi untuk menemukan sosok seperti Bang Haji Rhoma Irama ini. Salut untuk beliau. Terima kasih sudah menyimak. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan manfaat serta edukasi kepada Anda semua. Mari kita cintai lagu-lagu yang tentunya bisa membuat kita menjadi lebih positif lagi. Dan mari kita apresiasi karya-karya artis-artis atau musisi-musisi yang ada di Indonesia untuk menjadi lebih baik lagi, dan tentunya bisa membuat kita menjadi orang yang lebih baik dengan mendengarkan lirik-lirik yang positif. Terima kasih sudah menyimak. Kalau misalkan ada kata-kata salah ataupun ada keterangan yang kurang tepat, silahkan kritik di kolom komentar. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.